Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya. Kita akan bahas ya, pada kesempatan kali ini bahwa setan ini ya, setan memiliki pasukan-pasukan ya. Sekelompok pasukan dari kalangan bangsa jin dan sekelompok pasukan dari kalangan manusia. Disebutkan di surah Al-Isra ayat 64 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada iblis ya, untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bi khailika wa rijlika syarikum fil amwali wal auladi wa'aduhum wa ma yadushum syaitan illa gurura. Maka panggillah orang yang engkau mampu dari kalangan manusia dengan suaramu ya. Dan tariklah atas mereka dengan kuda-kudamu dan kaki-kakimu ya. Dan sertailah olehmu mereka itu dalam harta dan anak-anak mereka. Dan berikanlah janji. Dan sesungguhnya janji syaitan adalah gurur atau tipuan. Ya. Nah, syaitan ini memiliki tentara-tentara. Ya, tentara-tentara ini mereka ini yuhajimuna rakibina rajilina. Mereka ini menyerang. Ya, mereka menyerang. Ada yang naik kendaraan, tidak disebutkan kendaraannya seperti apa. Dan ada yang berjalan. Dan iblis ini mengirim pasukannya kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin. Ya. Dan mereka menggerakkan manusia kepada keburukan. Ya. Kepada keburukan. Dengan benar-benar tahrikan, benar-benar menggerakkan. Jadi benar-benar bergeraknya. Ya. Jadi tidak asal-asalan. Benar-benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman alam tara anna arsalna asyayatin 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Tidaklah engkau melihat sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan atas orang-orang kafir ya. Ta'uzzuhum azza dengan benar-benar mengajak ya, mengajak. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, dalam hal ini manusia selalu diiringi oleh syaitan. Ya. Selalu diiringi oleh syaitan. Di antaranya syaitan selalu menyertai manusia dalam makan dan minum mereka. Ya, makan dan minum mereka. Fi ta'amihim wa syarabihim wa maskanihim. Di dalam makanan anak Adam, anak manusia, minuman dan tempat tinggal mereka. Nah, syaitan ini ya, ini mendatangi manusia. Mendatangi manusia untuk apa? Untuk ikut makan bersama manusia, minum bersama manusia. Ya. Lalu menyertai
setan ini kepada manusia ini di dalam makanan dan minuman. Dan setan menyertai kepada manusia ini di tempat tinggalnya, atau di rumahnya, di tempat tidurnya. Dan hal itu ketika manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun kalau manusia itu berpegang teguh terhadap petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, dan tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan tidak memiliki jalan. Ya, tidak memiliki jalan untuk bisa menyertai terhadap harta dan rumah kita. Nah, setan ini bisa menyertai manusia dalam makannya. Ya, kecuali kalau manusia itu, ya, kaum muslimin ini makannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makanan yang disebutkan nama Allah di atasnya, fa innahu yahrumu 'ala syaitan. Maka makanan itu haram atas syaitan. Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, adalah kami ketika kami hadir, ya, atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan. Ya, dihadirkan kepada kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu makanan. Lam nadha' aydiyana, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya. Fayadha'u yadahu, lalu Nabi meletakkan tangannya, ya. Wa ana hadarna ma'ahu marratan ta'aman, dan kami menghadiri, ya, bersama Nabi satu waktu, ya, akan satu makanan. Fajat jariyatun, maka datanglah seorang jariyah. Jariyah ini anak kecil, ya. Ada gadis kecil. Ka'annaha tadfa', ya, seolah-olah dia ingin. Fadhahabat lidadha yadaha fit ta'am. Ya. Dia pergi untuk meletakkan tangannya di makanan itu. Fa akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Maka Nabi menahan. Nabi menahan atau mengambil tangannya si gadis tersebut. Summa ja'a Arabi. Kemudian datanglah seorang Arab, yang Arab gunung, ya. Ka'anna yadfa'u wa akhadha biyadihi, ya. Lalu Nabi menahan tangannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu, liyastahilla ta'am an la yazkara asmallahi alaihi. Dia akan menjadikan halal, menjadikan boleh makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, gitu. Sesungguhnya datang kepada anak gadis ini, ya, gadis ini bisa menjadikan halal makanan ini bagi syaitan. Kemudian aku akhadzu biyadiha, aku menahan, aku memegang tangannya. Kemudian datanglah orang Arab ini untuk menjadikan halal makanan itu untuk syaitan. Kemudian aku menahan tangannya. Ya. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, inna yadahu fi yadayhi ma'a yadihi. Ya. Sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tangannya, di tanganku. Sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tanganku bersamaan dengan tangan gadis kecil itu. InsyaAllah. Jadi dengan demikian syaitan itu berusaha untuk menyertai manusia, ya, dalam makanan dan minuman manusia. Kemudian syaitan juga akan masuk ke dalam rumah, ya, ketika seseorang lupa tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwa misalnya Nabi SAW memerintahkan agar kami, kata para sahabat, ya,
untuk menjaga harta kami dari syaitan. Dengan apa? Bi'ighlaqil abwabi wa takhmiril aniyah. Dengan menutup pintu-pintu dan menyembunyikan, ya, dan menutup wadah-wadah. Nah, jadi ini Masya Allah ya. Jadi wadah-wadah makanan hendaknya kita tutup, jangan terbuka. Ya, wadah nasi jangan terbuka begitu saja. Ya, harusnya ada tutup nasinya. Nah, ini menutup pintu. Fa inna dzalika hirzun laha minasyaitan, karena hal itu bisa menjaga dari syaitan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mengatakan Nabi SAW bersabda, "Aglikul abwaba," hendaklah kalian menutup pintu-pintu, "wazkurusmallahi," dan hendaklah kalian menyebut nama Allah. "Fa inna syaitan la yaftahu baban mughallaqan," sesungguhnya syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup. "Wa'aku qurabakum," dan hendaklah kalian mendekatkan orang-orang dekat kalian. "Wazkurusmallahi," dan hendaklah kalian menyebut nama Allah. "Wa khammiru aniyatakum," dan tutuplah wadah-wadah kalian. "Wazkurusmallah," hendaklah kalian menyebut nama Allah. Ya. Walau anta aridu alaihi syai'an, seandainya ya datang pada kalian mendatangi atasnya sesuatu, watfitu masabihakum, dan kalian memadamkan lampu-lampu kalian. Ya. Kemudian begitu pun syaitan. Syaitan akan minum, ya, bersama manusia ketika manusia itu minum dengan berdiri. Nah, minum sambil berdiri. Walaupun nanti para ulama ada yang mengatakan ini adalah makruh, ya, ada yang mengatakan ini boleh. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yashrabu qa'iman, minum sambil berdiri. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, qih, ya. Muntahkan, muntahkan. Kemudian dia mengatakan, lima, kenapa? Ya. Kalau kata Nabi, apakah memudahkan kepadamu ya minum bersamamu seekor kucing? Ya. Dia menjawab, la, tidak. Ya. Apakah menggembirakan kepadamu? Ya. Nabi mengatakan, apakah kamu bergembira seandainya ada yang minum, ada kucing yang minum bersamamu? Jadi kita minum, ada kucing bersama kita minum, ya. Apakah itu bergembira? Tidak. Maka dia menjawab, la, tidak, tentu tidak bergembira, ya. Minum disertai dengan kucing, itu binatang. Qala, kata Nabi, fa innahu qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu asy-syaitan. Sungguh telah minum bersamamu itu yang lebih buruk daripada kucing, yaitu syaitan. Nah, jadi ini menunjukkan minum dengan berdiri ini bisa disertai oleh syaitan. Nah, jika demikian, ketika kita masuk ke rumah, hendaklah kita membaca bismillah, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakirillah inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Jika seseorang masuk ke rumahnya, kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakarallaha inda dukhulihi. Ya. Dia ingat kepada Allah ketika masuk ke rumah tersebut. Wa inda ta'amihi, dan berzikir ketika makannya. Qala syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat kita menginap untuk kalian, dan tidak ada asya, tidak ada makan malam. Wa in dakhala, kalau dia masuk, falam yazkurillaha, dan tidak menyebut Allah inda dukhulihi, ketika masuknya. Qala syaitan,
Maka syaitan mengatakan adraktum al-mabit. Kalian mendapati tempat menginap. Jadi ini syaitan ngobrol sama temannya ini, ya. Jadi syaitan ketika masuk itu tidak sendirian. Jadi dia bawa rombongan. Maka adraktum al-mabit. Kalian mendapati tempat menginap. Wa illam yazkurillaha inda ta'amih, kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika minum makannya. Qala adraktum al-mabit wal asya. Sama kalau makannya tidak menyebut nama Allah, maka syaitan ini bergembira kita mendapati tempat menginap dan makan malam. Nah, demikian juga pemirsa merahmati, syaitan ini masuk ke dalam badan manusia. Setan bisa menyurup kepada jiwa manusia. Ya. Dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dukhulul jinni fi badal insan sabiqun bittifaqi a'immati ahli sunnah wal jamaah. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Ini adalah tetap. Jadi tidak ada satu pun yang mengingkari menurut kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu asy-syaitan kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidaklah berdiri kecuali seperti orang yang dikuasai oleh syaitan dari usapannya, ya, dari usapannya. Maksudnya seperti orang yang kesurupan. Orang kesurupan seperti orang yang dimasuki kerasukan oleh bangsa jin. Nah, dengan demikian ini salah orang yang mengingkari adanya kesurupan jin, ya, jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, pemirsa rahimakumullah, nah, tentu syaitan ini yang dipimpin oleh iblis laknatullah alaih, ya, memiliki langkah-langkah bagaimana memerangi manusia, bagaimana memerangi anak Adam ini, ya. Di antaranya mereka mengirim pasukan-pasukan, ya. Mereka juga merekrut manusia dan jin agar menjadi bala tentaranya. Ya. Mereka ini kadang-kadang memuji orang-orang yang bisa menyesatkan dan menfitnah manusia. Ya. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Jabir, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ya. Nabi SAW bersabda, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'i. Sesungguhnya iblis ini meletakkan arasnya, meletakkan istananya di atas air. Summa yab'atsu sarayahu, lalu dia mengirim pasukan-pasukannya. Ya. Fa'adanahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Dan yang paling dekat, ya, di antara mereka kepada iblis adalah yang paling dekat kedudukannya, yang paling besar fitnahnya, yang paling besar memberikan fitnah di kalangan manusia. Yaji ahaduhum fayaqulu. Datanglah salah seorang di antara tentara iblis lalu mengatakan, ya, fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan ini laporan. Ya. Ya, orang ini si syaitan ini laporan kepada iblis, ya. Fayaqulu, maka iblis mengatakan, ma sanata syai'an, engkau tidak melakukan apa-apa. Ya, kecil lah itu, ya. Summa yaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi salah seorang di antara syaitan itu, fayaqulu, lalu mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih. Kata syaitan tersebut, aku tidak meninggalkannya ketika aku bisa memisahkan, ya, antara dirinya dengan istrinya, ya.
Aku ini bisa mencerai-beraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, ini jadi iblis setan sangat bergembira kalau terjadi perceraian keluarga kaum muslimin. Ya. Apalagi orang yang terkenal soleh, kemudian bercerai. Nah, ini. Qala kata rawi fayadanu minhu. Kemudian iblis mendekat kepada setan tersebut. Ya. Wa yaqulu, dia mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baiknya engkau adalah, sebaik-baiknya tentaraku engkau adalah engkau. Sebaik-baik tentara adalah engkau. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa setan yang berhasil mencerai-beraikan pasangan suami istri yang mukmin, ya mukminah, ini adalah rekor tertinggi di kalangan setan, dan orang atau setan yang paling disayangi, yang paling baik di kalangan oleh iblis laknatullah alaih. Ya. Nah, iblis ini berada istananya di lautan. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya Nabi SAW telah berkata kepada Ibnu Sa'id, ya, ketika Nabi menjumpai kepadanya di sebagian jalan-jalan Madinah. Dan Nabi SAW ragu bahwa Ibnu Sayyad ini adalah seorang dajjal. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma tara, apa yang kau lihat?" Qala, dia mengatakan, "Ara arsyal alal ma." Aku melihat istana di atas air. Qala Rasulullah SAW, "Tara arsy iblis alal bahr." Engkau melihat istana iblis di atas lautan. Ya. Nah, pemirsa merahmati birahmakumullah. Dengan demikian, iblis ini, ya, tentu adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, maka wajib kita memahami, ya, bagaimana trik-trik dan setan ini untuk menyesatkan manusia. Nah, pemirsa merahmati birahmakumullah. Kemudian setan ini kadang-kadang memberikan rasa takut di kalangan manusia. Ya. Menakut-nakuti manusia. Sering disebutkan banyak orang kalau lewat di tempat yang angker, ya, atau di tempat bangunan-bangunan yang mangkrak, atau di situ, atau di danau, atau di lautan, ya, atau di gunung, atau di bangunan-bangunan yang kosong, sering terjadi penampakan. Nah, itu adalah sebenarnya bukan syaitan, tapi takhwif minasyaitan. Jadi syaitan menakut-nakuti manusia. Maka di sini kita tidak boleh takut. Ya. Tidak boleh takut. Apalagi dengan cara-cara kemusyrikan. Ya. Lewat di tempat yang angker, di tempat yang ada penunggunya, atau di tempat yang banyak jinnya, kemudian melakukan isti'azah kepada syaitan, punten ngiring ngalangku, ya, atau imap putu dari Garut dan sebagainya, ya. Nah, ini tidak boleh. Ini karena isti'azah kepada syaitan, atau melakukan ritual-ritual, ya, ritual-ritual. Misalnya ada orang yang berbicara, oh kalau lewat ini, ya, Anda ini harus melemparkan puntung rokok, atau lewat ini Anda harus melemparkan bunga, atau lewat ini harus bawa air dobegan, ya, atau limun. Nah, ini adalah praktek-praktek yang menjurus kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya adalah meminta perlindungan dari bangsa jin, dari bangsa syaitan.
Ya. Dan ini adalah termasuk syirik. Ya. Walaupun dengan cara misalnya tumbalnya sedikit. Ya. Disebutkan, dikisahkan di zaman Bani Israel ada 2 orang lewat di satu tempat yang tempat tersebut adalah penyembahan terhadap api. Setiap orang yang lewat dipersyaratkan oleh para penjaga penyembah api tersebut agar orang yang lewat itu memberikan tumbal, memberikan sebak. Ya. 2 orang ini lewat. Kemudian mereka dipersyaratkan untuk memberikan tumbal, memberikan sewa kepada Tuhan-Tuhan api itu, yang apinya tidak pernah padam, selalu diberikan suluh, diberikan kayu bakar. Yang seorang tidak mau, saya tidak mau, karena ini adalah menyekutukan Allah. Maka orang ini dibunuh. Ya. Maka seorang lagi merasa takut. Maka dia mengatakan, dengan apa saya harus berkurban? Dengan harus menumbal ini? Saya nggak punya apa-apa. Ya. Maka penjaga mengatakan, berkurbanlah atau bertumballah walaupun dengan belalang. Maka dia cari belalang, kemudian belalang itu dilemparkan ke dalam api. Maka Nabi mengatakan bahwa yang satu orang yang pertama adalah masuk surga, sedangkan yang kedua masuk neraka. Ya, jadi ini masuk neraka karena seekor belalang. Bukan seekor belalangnya, akan tetapi diniatkan sebagai qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan demikian tidak boleh kita mendekatkan diri atau meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun misalnya di tempat-tempat yang angker, yang seram, atau tempat-tempat yang dianggap keramat, misalnya kuburan keramat atau bangunan keramat atau benda-benda pusaka, sering ada aturan, ada pantrangan, ada tabu yang harus ditaati. Ya, misalnya tidak boleh duduk di sini, tidak boleh foto-foto. Ya, tidak boleh memetik bunganya, tidak boleh mencabut rumputnya, atau tidak boleh mengatakan kata-kata tertentu, kata-kata yang sembarangan, bahasa Sundanya sompral. Wah, olah sompral. Nah, ini nggak boleh ditaati. Karena ini adalah mentaati perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak boleh pakai sepatu masuknya, dan sebagainya. Ini adalah pantrangan atau tabu seperti ini adalah sama dengan ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, pemirsa Barahman TV, ini adalah usaha syaitan untuk menjerumuskan manusia. Bagaimana agar kita selamat dari syaitan ini, dari reka perdaya syaitan ini? Pertama adalah tentu dengan menuntut ilmu, beriltizam terhadap Al-Quran wa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah jalan untuk menjaga diri kita dari syaitan. Al-iltizamu, berkomitmen, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, ilman wa amalan, baik amalan dan ilmu, karena Al-Quran dan Sunnah ini merupakan jalan yang lurus. Dan syaitan ini berusaha agar mengeluarkan kita dari jalan yang lurus ini. Allah SWT berfirman, wa anna hadza sirati, ini sesungguhnya ini adalah jalanku
mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, hendaklah kalian mengikutinya. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum an sabili, disebabkan kalian akan berpisah dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Hal itu ya Allah wajibkan atas kalian agar kalian bertakwa. Nah ini. Jadi al-iltizam bil Qur'ani was sunnah, berkomitmen, beriltizam terhadap Al-Qur'an dan sunnah ini jalan ya untuk apa? Untuk selamat dari reka perdaya syaitan. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu waspada. Al-hadaru minasyaitan, waspada dari syaitan. Karena apa? Karena syaitan ada di diri kita, ada di luar kita. Diri kita ini sendiri, sedangkan musuh banyak. Maka kita harus ini waspada ya, dari syaitan ini. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, wa'lam anna qalba qal hasani. Ketahuilah ya, sesungguhnya hati ini bagaikan kijang. Dan di kijang itu ada serigala. Nah, maka demikian kita harus serigala itu banyak dan kita bagikan kijang. Maka kita harus waspada dari terkaman serigala. Kemudian yang ketiga adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iltija wal ihtima. Bersandar kepada Allah dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Isti'azah minasyaitan, berlindung dari syaitan, tidak ada yang mampu ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan ini banyak, setan ini kuat. Setan ada di dalam kita, setan ada di luar kita. Ya. Maka tidak ada jalan kecuali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadikanlah kemaafan, perintahkan yang baik dan berpaling dari orang-orang yang buruk. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Dan ketika syaitan menggelincirkanmu dengan satu ketergelinciran, hendaklah engkau isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Dan ini adalah usaha agar kita bebas dari reka perdaya atau tipu daya iblis dengan bala tentaranya. Demikian pemirsa rahmati rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Ini selesai pembahasan kita bagaimana kita akan terlepas dari syaitan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita ya, dari syaitan dengan bala tentaranya, dari iblis bala tentaranya, dan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.